Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Ada 6 sosok yang bertempur dan saling menyilang dengan cara seperti hantu, menyebabkan orang-orang merasa sedikit terpesona. Ternyata Lindong sebenarnya adalah orang yang tidak berguna, yang hanya berbicara keras. Mereka terkenal mungkin karena orang yang disebut Lin Diao itu, ucap sesosok berpakaian merah darah di batu besar, melihat ke arah medan perang dengan ekspresi seram. Kita juga harus menyerang. Liu Bai dan Yansen bukanlah individu biasa. Sepertinya kita harus mengeluarkan banyak usaha untuk menyelesaikan mereka, ucap seseorang dengan pakaian putih berpaling ke arah kelompok Liu Bai di tempat yang kacau itu. Baiklah, kita akan menyelesaikan pertempuran ini sesegera mungkin, ucap Sui Ying tertawa. Segera dia membalikan tubuhnya dan bergegas keluar. Aroma berdarah yang kaya menyebar dari dalam tubuhnya. Sangat mungkin bahwa kita akan cukup dekat untuk melangkah ke peringkat emas Nirvana setelah kita mengambil segel Nirvana dari 2 orang ini, ucap Huagu tertawa keras. Diikuti dengan kekuatan Yuan yang sangat kuat menyapu dan secara langsung menutupi kelompok Liu Bai. Ketika mereka berdua bergerak, sekelompok besar orang di belakang mereka juga tiba-tiba mengikuti. Jelas, mereka adalah ahli dari 2 kerajaan besar. Bahkan ada ahli dari kerajaan setan langit di antara mereka. Tindakan mereka secara alami ditemukan oleh kelompok Liu Bai. Segera ekspresi mereka berubah. Mereka tidak takut melawan kekaisaran segel darah atau kerajaan Bone Jet selama tidak ada ahli seperti 3 setan song di antara pihak lain. Orang-orang brengsek ini terlalu lama sombong setelah kerajaan setan langit mendukung mereka selama ini. Saatnya mencari balasan hari ini, ucap seorang ahli di belakang Liu Bai mengatupkan giginya. Masih ada beberapa ahli dari kerajaan setan langit dalam kelompok ini yang sedikit bermasalah untuk ditangani, ucap Liu Bai tiba-tiba melihat ke arah di belakang Sui Ying. Ada 2 aura yang sangat kuat di tempat itu yang mencapai 4 Yuan Nirvana. Selain itu, 2 orang ini adalah prajurit yang kompeten dari kerajaan setan langit, dan mereka tidak lebih lemah dari Feng Chang yang telah dikalahkan di tangan Lindong saat itu. Kombinasi dari pihak Liu Bai dan Yansen tidak kalah dengan kekaisaran segel darah dan kerajaan Bone Jet. Namun, mereka tidak bisa mengabaikan 2 orang dari kekaisaran setan langit itu. Selain itu, Liu Bai dan Yansen harus bertarung dengan Sui Ying dan Huagu. Mereka tidak akan bisa disibukkan dengan ahli lain di pihak lawan. Oleh karena itu, jika mereka membiarkan 2 orang ini bergabung dalam pertempuran yang kacau, itu pasti akan menjadi pukulan besar terhadap mereka. Mengapa Anda tidak menyerahkan mereka berdua kepadaku? Ucap suara dari belakang. Mereka memalingkan kepala mereka sebelum wajah mereka tercengang saat mereka melihat wanita cantik muda berbaju hijau itu mengajukan diri. Anda? Ucap Liu Bai menatap Surou dan merasa sedikit canggung. Namun setelah menyaksikan peristiwa luar biasa dari kelompok Lindong, ia percaya bahwa orang-orang yang mengikuti di belakang Lindong kemungkinan bukan individu yang sederhana. Namun, 2 orang dari kerajaan setan langit itu sangat kuat. Mungkinkah wanita muda di depan mereka ini benar-benar mampu melawan mereka sendiri? Saudara Liu Bai, serahkan saja 2 orang ini kepada saudara perempuan saya. Di antara kita semua di sini, dia adalah yang terkuat selain trio Lindong, ucap Sukui tertawa. Nada suaranya mengandung sedikit kebanggaan. Liu Bai dan Yansen terkejut setelah mendengar ini. Tatapan mereka terkejut saat mereka melihat ke arah Surou yang agak malu-malu. Baiklah, dalam hal ini kami akan menyerahkan kepada adikmu. Namun, jika Anda menemui masalah nanti, kami akan mengirim beberapa orang untuk membantu. Apapun yang terjadi, saya harap Anda bisa terus bertahan, ucap Liu Bai menangkupkan kedua tangannya. Baiklah, saya akan melakukan yang terbaik, ucap Surou melihat ke arah medan pertempuran. Ekspresi melintas di mata besarnya yang indah. Tampaknya situasi Lindong saat ini tidak berjalan dengan baik. Liu Bai berhenti mengatakan apa-apa saat melihat ini. Dia benar-benar tidak yakin tentang apakah Surou akan mampu memblokir 2 praktisi terampil dari kekaisaran setan langit. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Liu Bai dan Yansen saling bertukar pandang satu sama lain sebelum mereka tiba-tiba bergerak. Yuan Power perkasa tiba-tiba meletus. Tubuh mereka bergegas keluar dan langsung bertemu dengan kelompok Sui Ying yang bergegas lebih eksplosif. Orang-orang dari kedua belah pihak itu seperti ombak raksasa yang menyapu daratan sebelum mereka saling bentrok satu sama lain. Yuan Power segera menyebar ke segala arah. Kakak,
Kalian semua harus hati-hati, ucap Surou telah menjadi jauh lebih serius pada saat ini. Dia melihat dua prajurit yang agak tangguh dari Kekaisaran Setan Langit. Jari-jarinya yang halus segera mendarat di pergelangan tangan putihnya. Teknik segelnya berubah ketika mereka langsung mendarat di 3 segelnya. 3 segel, buka, ucap Surou. Energi hijau giok yang aneh mengalir keluar dari dalam tubuhnya seperti air banjir. Cukup banyak tatapan kaget yang tertarik. Jelas, mereka memiliki kesulitan membayangkan wanita muda seperti itu akan benar-benar memiliki kekuatan besar. Cahaya hijau jet melonjak sebelum tubuh Surou yang halus bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Dua energi hijau giok diaglomerasi menjadi bentuk cincin di tangannya. Setelah itu, mereka langsung berubah menjadi dua cahaya dingin yang menembak ke arah dua prajurit dari Kerajaan Setan Langit. Cahaya hijau merobek udara dan ditembak dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Segera, beberapa keringat dingin muncul di dahi kedua prajurit itu. Mereka buru-buru membanting tangan mereka dan cahaya keemasan melonjak di atasnya. Akhirnya, mereka menghantam cincin cahaya itu. Suara logam muncul. Kedua prajurit dari Kekaisaran Setan Langit langsung terlempar ke belakang. Ekspresi mereka sedikit jelek saat melihat jejak darah samar-samar muncul. Jelas, mereka tidak berharap bahwa tubuh mereka masih akan terluka setelah mengaktifkan tubuh emas nirvana mereka. Kelompok Liu Bai yang telah mengamati sisi ini tampaknya telah terbebas dari beban besar saat mereka menghela nafas. Hanya dengan begitu, mereka bisa fokus untuk berurusan dengan kelompok Sui Ying di depan mereka. Liu Bai, kamu seharusnya tidak keras kepala. Serahkan segel nirvanamu dan aku mungkin akan memberikan kematian yang cepat dan mudah, ucap Sui Ying. Cahaya darah yang megah melonjak di sekitar tubuhnya. Setelah itu berubah menjadi gelombang yang menutupi Liu Bai. Terlalu dini bagi Anda untuk merayakan, ucap Liu Bai mendengus dingin. Dia mengepalkan tangannya dan tombak panjang muncul. Bayangan tombak segera melonjak. Itu seperti badai karena membawa aura yang sangat tajam dan meluncurkan serangan balik. Meskipun saat ini kamu mampu bertahan, saudara Song Seng akan dapat bergabung dalam pertarungan setelah mengalahkan Lindong. Pada saat itu, saya akan melihat apakah kalian masih cukup untuk bertahan, ucap Sui Ying tertawa dengan keras. Ekspresi Liu Bai sangat gelap dan serius, namun dia tidak mengatakan hal lain. Dia tidak berdaya soal hal ini. Saat ini, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah berharap Lindong akan bisa bertahan sedikit lebih lama. Paling tidak, mereka tampaknya memiliki keuntungan yang besar pada pertempuran di sisi Little Martin. Bayangan tombak tajam muncul, memaksa kembali serangan Sui Ying. Tatapan Liu Bai tidak bisa menahan pandangannya terhadap medan perang Lindong. Di tempat itu, area Lindong secara bertahap ditekan oleh Song Sen sampai sangat kecil. Jika ini terus berlanjut, sepertinya Lindong akan dipaksa mundur. Lindong, apa yang kamu lakukan? Ini tidak seperti dirimu. Mungkinkah Anda benar-benar bisa didorong oleh Song Sen sampai sejauh itu? Gumam Liu Bai. Sudut mata cukup banyak orang mengejang ketika mereka melihat situasi yang kaku ini. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Ucap Song Sen tidak bergerak saat angin telapak tangannya menyapu. Matanya mengungkapkan ekspresi ejekan saat memandang ke arah Lindong yang dipaksa mundur 10 langkah. Kaki Lindong melangkah dengan berat ke tanah. Jejak yang dalam muncul. Tubuhnya bergetar sedikit dan warna merah cerah sudah muncul di bawah kulitnya. Dia menundukkan kepalanya, sepertinya sedang menekan sesuatu. Sesaat kemudian, kedua tinjunya tiba-tiba mengepal erat. Dia akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama saat dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara rendah dan dalam. Seketika, semua orang segera melihat api merah terang tiba-tiba menyapu keluar dari dalam tubuh Lindong. Batuan di tanah hancur dimanapun api itu melintas. Samar-samar bisa terlihat kumpulan bibit api berwarna hitam di dalam nyala api. Apakah itu Nirvana Demon Flame? Semua orang tercengang saat mereka melihat Lindong yang seluruh tubuhnya telah berubah merah. Mereka bisa merasakan riak akrab dari tubuh Lindong. Itu kesengsaraan Nirvana, ucap Lan Ying dan Feng Qing di batu besar memiliki ekspresi berubah. Kejutan telah melonjak keluar dari dalam mata mereka seperti air banjir. Mereka akhirnya mengerti mengapa Lindong telah berubah begitu lemah serta alasan dia berulang kali menghindari serangan Song Sen. Dia benar-benar menjalani kesengsaraan Nirvana. Menjalani kesengsaraan Nirvana selama pertempuran? Setelah memikirkan ini, Lan Ying tidak bisa menahan syok. Orang itu benar-benar aneh. Api merah yang berisi bibit api berwarna hitam mulai menyebar dalam bentuk cincin. Semua batu besar yang berada di jalur api yang meluas dibakar hingga habis. Pada saat ini, tatapan dari penonton membeku. Semua keributan itu lenyap dan digantikan oleh keheningan yang aneh.
Setelah itu, tatapan beku bergeser secara bertahap pada pemuda yang berdiri di arena dengan kepala diturunkan. Mata para penonton dipenuhi dengan rasa takut yang intens. Biasanya, tidak ada yang akan memiliki reaksi besar terhadap undulasi energi semacam ini. Lagi pula, semua dari mereka pernah mengalami sendiri. Namun, ini adalah situasi yang berbeda sekarang. Itu karena orang yang sedang mengalami kesengsaraan nirvana sekarang tidak duduk dengan tenang dan bertarung dengan kesengsaraan. Sebaliknya, dia sambil berjuang melawan seorang praktisi yang kekuatannya telah mencapai tahap 5 yuan nirvana. Menjalani kesengsaraan di tengah-tengah pertempuran. Semua orang merasa sangat tidak masuk akal ketika mereka memikirkan hal ini. Kesengsaraan nirvana adalah pengalaman yang paling menakutkan bagi praktisi panggung nirvana manapun. Setiap kali kesengsaraan ini tiba, semua orang akan segera mencari daerah terpencil atau mencari perlindungan dari teman-teman dengan harapan berjuang dengan damai. Sebagian besar praktisi panggung nirvana tidak mati dalam pertempuran dengan musuh-musuh mereka, tetapi mereka mati karena kesengsaraan nirvana. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kesengsaraan nirvana. Hal ini tentu saja menciptakan sensasi membingungkan di pikiran mereka. Semua orang begitu terkejut hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Orang ini, gumam Liu Bai sedikit melambat ketika melihat apa yang terjadi. Mereka akhirnya mengerti mengapa Lindong seperti menghindari serangan Song Sen. Ternyata orang ini telah menggunakan sebagian besar energinya untuk menghadapi kesengsaraan nirvana di tubuhnya. Orang ini cukup gila. Mereka hanya bisa menggunakan kata ini untuk menggambarkan tindakan Lindong. Berbeda dengan Liu Bai, wajah duo Shueying menjadi serius pada pemandangan ini. Kejutan dan kengerian melonjak melalui mata mereka. Jelas, mereka telah diintimidasi oleh tindakan Lindong. Anak yang mengkhawatirkan, ucap Little Martin mengerutkan bibirnya dan menghela nafas lega. Dia tidak terlalu khawatir tentang tindakan Lindong. Setelah bersama-sama selama bertahun-tahun, ia jelas memahami Lindong. Orang ini suka menyimpan banyak kartu truf. Terkadang bahkan Little Martin kagum dengan beberapa kartu truf yang dia miliki. Sebelumnya, saya telah mengingatkan Anda untuk tidak merayakan terlalu dini. Sepertinya Anda tidak memperhatikan saran saya, ucap Little Martin menyeringai saat dia mengarahkan pandangan mengejek pada Song Kue. Apa yang harus dibanggakan? Bahkan, jika anak itu berhasil melewati tribulasi nirvana, dia akan berada paling maksimal di tahap 4 yuan nirvana, ucap Song Kue mengejek. Little Martin meringkuk di sudut mulutnya sedikit dan tidak menjawab Song Kue. Dengan telapak tangannya, energi tak terbatas menyembur keluar dan membentuk serangan kuat yang melonjak menuju Song Kue. Setelah melihat serangan masuk Little Martin, Song Kue tidak berani lalai juga. Dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan yuannya untuk menghadapi serangan yang masuk. Setelah pertukaran sebelumnya, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan Little Martin. Rupanya, semangat kelompok Lindong meningkat secara signifikan pada saat ini. Bajingan ini, ucap Song Sen perlahan menjadi serius dan senyum di wajahnya menghilang sedikit demi sedikit. Dia menatap Lindong sinis. Dia sama terkejutnya seperti orang lain. Namun pada saat yang sama, dia juga sangat marah. Dia tidak bisa membayangkan Lindong bisa melakukan hal itu. Saya tidak bisa membiarkan orang ini melewati kesengsaraan nirvana dengan sukses, gumam Song Sen. Dan tubuhnya maju dengan tiba-tiba. Kekerasan Yuan Power mengalir keluar dan membentuk cakar mengerikan yang sangat besar. Ditemani oleh energi aneh, cakar itu menyapu Lindong dengan kejam. Sudah terlambat untuk sekarang, ucap Lindong mengangkat kepalanya perlahan dan mengungkapkan seringai di wajahnya. Dia mengulurkan telapak tangannya sebelum nyala api berwarna hitam melesat keluar dan meledakkan cakar aneh itu. Saat nyala api berwarna hitam meninggalkan telapak tangan Lindong, gelombang kuat Yuan Power mengalir keluar dari tubuhnya juga. Apakah dia berhasil melewati tribulasi nirvana? Bagaimana bisa begitu cepat? Ucap Song Sen. Setelah merasakan kenaikan tajam dalam aura Lindong, wajah Song Sen berubah pucat. Dia tidak bisa percaya bahwa Lindong bisa melewati kesengsaraan nirvana keempat dalam waktu singkat. Song Sen tidak begitu tahu banyak tentang Lindong. Oleh karena itu, dia tidak tahu seberapa kuat tubuh fisik Lindong. Setelah Lindong menguasai keterampilan naga surgawi, meskipun tribulasi nirvana keempat sangat sulit, itu tidak memberikan pukulan fatal bagi Lindong. Dengan tekad yang luar biasa dan tubuh fisik yang kuat, Lindong mampu bertahan melalui tribulasi nirvana dalam waktu yang relatif singkat. Lindong bisa merasakan kekuatan Yuan yang melonjak di tubuhnya. Dengan membuat langkah beresiko seperti itu, Lindong mampu menutup kesenjangan antara perbedaan dua level sebelumnya.
Saya memang tidak mungkin membunuhmu dengan kekuatan 3 Yuan Nirvana, namun saya dapat melakukannya sekarang, ucap Lindong mengangkat kepalanya dan tampak tersenyum. Setelah pertukaran pukulan pertama, Lindong bisa merasakan perbedaan besar antara tahap 3 Yuan Nirvana dan tahap 5 Yuan Nirvana. Karena itu, setelah memikirkan strateginya, ia memilih untuk mengambil resiko dan mengatasi kesengsaraan Nirvana. Selama dia bisa mencapai tahap 4 Yuan Nirvana, dominasi Songsen akan berkurang secara signifikan. Anak yang arogan, bahkan jika Anda mencapai tahap 4 Yuan Nirvana, kesenjangan di antara kita masih tidak terukur. Apakah kamu benar-benar berpikir aku seperti sampah yang kamu lawan di masa lalu? Ucap Songsen sinis. Lindong tersenyum, kemudian memberikan ekspresi mengejek. Itu adalah provokasi yang jelas. Sepotong kotoran yang mengincar kematian, ucap Songsen sangat marah. Cahaya emas memancar keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Setelah itu, dia menginjak kaki kanannya di tanah. Segera bumi bergetar dan banyak naga tanah yang dipenuhi dengan kekuatan Yuan yang kuat meletus dari tanah. Mereka kemudian membentuk lingkaran di sekitar Lindong dan meledak ke arahnya dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Setelah melihat serangan kuat ini, Lindong hanya tersenyum. Dengan gerakan telapak tangannya, segel hitam itu meluas secara instan. Bayangan hitam besar turun dari langit, dan naga bumi yang berserakan meledak dengan dentuman keras. Debu yang menyebar ke udara menghilang dengan cepat. Setelah beberapa saat, segel logam besar muncul, dan Lindong berdiri di atasnya. Semua orang tahu bahwa situasi di dalam arena berubah secara bertahap. Pertarungan sebelumnya telah berbalik. Lindong berdiri di atas segel logam sambil menghadap angin. Tatapannya terpaku pada Songsen. Yuan power agung mendesing di sekitar tubuh Lindong. Tulang buaya surgawi muncul di tangannya. Dia mengusap tombaknya ke atas dan mengarahkannya ke Songsen. Sekarang, apakah kita akan mulai bermain-main? Ucap Lindong. Sementara itu, di atas batu besar, sudut mulut Lan Ying meringkuk saat ia melihat ekspansi Lindong. Dia kemudian berbalik ke Feng Qing dan berkata, "Apakah Anda mempercayai kata-kata saya sekarang?" ucap Lan Ying. King Feng mengangguk dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia memang tidak sederhana. Situasi mulai berubah. Namun, Songsen bukanlah individu biasa juga. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita